Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Ini baru 27 orang nih yang hadir. Temennya masih ada 9 orang lagi. Diingetin ya. Yang belum. Yuk, sayang kalau nggak ikut pembelajarannya hari ini. Nanti Ibu ada pengumuman nih di akhir. Kalian harus nyimak sampai akhir ya pembelajarannya. Oke? Oke, Bu. Nah, jadi sebelum mulai, seperti biasa, Ibu absen dulu ya. Kalian udah pada absen juga kan di Google Classroom-nya? Udah absen belum nih di Google Classroom? Udah, Bu. Ya, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak buka kamera. Tapi kalau Belum, yang Bu. bisa, buka ya. Nah, yang belum absen dulu nih. Nanti Ibu rekap juga soalnya yang di Google Classroom. Sekarang Ibu absen dulu ya di Google Meet dari Ahmad Fajar Asidik. Ada? Ada, Bu. Ada kameranya mana? Fajar nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Kenapa? Rusak? Suka ngebug, Bu, kalau nyalain kamera, Bu. Oh, oke. Lanjut, Akbar Gibran Maulana. Akbar Hadir, ada? Bu. Oke, hadir. Bagus. Hadir. Nah, ganteng kan kalau dibuka kameranya. Terus ya, Alifa Irviani. Hadir, Bu. Kameranya mana, Alifa? Ini udah buka. Oh, belum ada. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin loading. Alisa Safina. Hadir, Bu. Mana nih orangnya Alisa? Ya, Bu. Oh iya, Alisa ada. Atifa. Hadir, Bu. Hadir. Kameranya nggak bisa, Atifa? Bisa. Oke, lanjut. Aura Adiba. Hadir, Bu. Hadir. Balkis Ananda. Hadir, Bu. Mana Balkis? Oke. Dania Armila. Dania belum masuk. Ada yang tahu temennya kemana ini? Dania? Dania tadi udah join, tapi saya lihat tadi left, Bu. Oh, oke. Mungkin error ya. Siap, makasih Aura. Davinizam. Hadir, Bu. Hadir. Mana nih orangnya Davinizam? Nggak ada kameranya, Bu. Nggak ada Pakai laptop. kameranya. Oke, lanjut. Dina Husna. Hadir, Bu. Hadir, Dina. Diva Sarika. Sakira ya? Hadir, Bu. Iya. Kira Bu hadir, Bu. Oke. Fadila Zaidan. Fadil? Ada yang tahu kabarnya Fadil kemana? Gak ada yang tahu nih. Oke, lewat dulu ya. Fitria Noviana. Fitria nggak ada. Oke, lewat juga. Francisca Deviana. Hadir, Bu. Hadir. Kemana nih kameranya, Devi? Laptop saya kamera lagi rusak, belum diperbaiki. Oke, nggak apa-apa. Ikhwan Yusrin. Hadir, Bu. Mana nih kameranya Ikhwan? Oke, siap. Yuk yang bisa nyalain yuk. Ilham Salim. Hadir, Bu. Mana Ilham? Hadir, Bu. Kaila Riasya. Kaila ada? Hadir, Bu. Maulana Rafli. Maulana Rafli belum hadir ya? Muhammad Diki. Muhammad Diki ada nih. Hadir, Bu. Oke, mana kameranya nih? Diki. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Jaringannya lelet. Oh, oke. Muhammad Farabi. Hadir, Bu. Hadir. Mana nih Farabi orangnya? Oke, siap. Gitu dong, dibuka dong kameranya. Kan jadi gue bisa lihat orangnya kayak gimana.
Muhammad Haikal Putra Zati. Iya Bu, ada Bu. Mana nih Haikal orangnya? Ini Bu. Gak kelihatan kameranya. Belum buka ya? Iya, emang nggak saya nyalain. Nyalain dong Haikal. Ngumpet Bu. Iya Bu, tunggu Bu. Nanti saya lagi di luar Bu. Oke. Muhammad Nur Rizky. Coba mana buktinya? Muhammad Nur Rizky ada? Nggak ada yang tahu nih kabarnya. Muhammad Raffi Pratama. Hadir, Bu. Pratama Parama ya. Hadir mana nih Ya, Raffi? Pak Rama. Oke, Tahu. gitu dong. Kan dibuka kelihatan cakepnya. Nabila Zahratul. Hadir Bu. Nabila mana orangnya? Oke, siap. Lanjut, Putri Nabila. Hadir Bu. Rajwa. Rajwa belum hadir? Oke, Rajwa belum ada. Rania. Hadir Bu. Rifa Desca. Rifa Desca belum ada nih. Salsabila. Hadir Bu. Satrio. Hadir, Bu. Nah, iya. Sevina. Hadir Bu. Safira. Hadir Bu. Oke. Samira. Hadir Bu. Sylvia. Hadir Bu. Skolastika. Hadir Bu. Teku Raffi. Hadir Bu. Oke, hadir. Ada yang namanya belum disebut? Saya baru masuk Bu. Siapa namanya? Dania. Dania. Terus siapa lagi? Udah nih. Dania doang ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pembukaan pembelajaran. Ada yang mau mimpin doa buat hari ini? Ayo mimpin doa nih, relawan. Atau mau ditunjuk? Coba Akbar, pimpin doa Akbar. Akbar mana? Suaranya kedengeran gak nih? Saya Bu. Ya, Akbar pimpin doa Akbar. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Amin. Terima kasih Akbar sudah mimpin doa hari ini. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, Ibu mau nanyain kabar kalian nih. Hari ini kabarnya gimana? Sehat semua? Keluarga sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat semua. Iya Bu, sehat Bu. Iya. Bu sehat Bu. Alhamdulillah. Kalian masih tetap di rumah aja kan? Jangan Ibu sehat, keluar dulu ya. Sekolah kan masih Masih, diliburin Bu. nih. Soalnya masih banyak virus-virus di luar. Jadi kalian amannya di rumah aja. Oke? Oke Bu. Nah, tadi kan ya, assalamualaikum Bu Siti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai ya, apa sudah dari tadi, Mbak Baru Nida? mulai Ibu, tadi abis absen. Oke, silakan dilanjut, Ya, monggo. Bu. Jadi ini dosen Ibu di kampus ya, namanya Ibu Siti. Nanti Ibu Siti akan mantau pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang tadi kan udah Ibu share kan ya materinya tentang permintaan dan penawaran uang di Google Classroom. Kalian udah baca-baca sedikit kan tadi sekilas tentang materinya? Udah Bu. Nah, ya sekarang Ibu ngejelasin lagi nih. Apa itu permintaan dan penawaran uang? Sebentar Ibu share screen ya.
Udah kelihatan belum? Belum. Ini udah kelihatan? Belum, Bu. Oke, mungkin loading ya, sebentar. Udah? Nih udah, Bu, sekarang. Udah, Bu. Semuanya udah terlihat stabil? Sudah. Sudah. Ya, jadi materi kita hari ini adalah materi terakhir di bab 4, yaitu permintaan dan penawaran uang. Sebelumnya, ada yang tahu uang itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Biasanya kan kita sehari-hari pakai uang nih. Oke, Alat untuk bertransaksi. ya sebutin namanya dulu ya, baru kalian jawab. Adiba, Bu. Aura Adiba, silakan. Menurut Aura apa uang? Uang adalah alat transaksi. Alat transaksi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Boleh, siapa namanya? M. Raffi. M. Raffi, iya boleh. Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum dalam hal jual beli dan tukar menukar barang. Iya, betul, Raffi. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau berpendapat uang itu apa? Ayo, biasa kan kalian sehari-hari pakai uang nih. Kalian gunain buat apa uang itu biasanya? Yo, satu orang lagi nih pendapatnya siapa? Jual beli. Jual beli. Siapa nih? Fajar. Fajar. Apa Fajar uang itu? Uang adalah barang yang digunakan untuk jual beli barang. Barang yang digunakan untuk jual beli barang. Oke, bisa diterima. Jadi kesimpulan dari yang udah dijelaskan oleh teman-teman kalian itu, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum dalam masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap barang, jasa, aset berharga, dan juga utang. Jadi uang ini digunakan sebagai transaksi kita sehari-hari. Sebelumnya, ada yang tahu kenapa kita mempelajari permintaan dan penawaran uang? Kaitannya sama pembelajaran minggu lalu apa? Kan minggu lalu kita belajar tentang inflasi nih. Ayo, kaitannya apa? Ada yang tahu? Kemarin inflasi itu apa kaitannya sama uang? Kemarin kita udah belajar. Ada yang mau jawab? Coba Putri ada? Ya, Bu. Ya, Putri. Menurut Putri, permintaan dan penawaran uang ini kaitannya sama inflasi apa? Kan kalau inflasi yang kemarin tentang kenaikan permintaan. Kalau sekarang dibahas permintaan uang itu apa? Oke, terima kasih Putri jawabannya. Ya, jadi kan kaitannya sama inflasi itu kan, salah satu penyebab inflasi adalah karena banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, jadi menyebabkan inflasi. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih jumlah uang beredar itu bisa banyak, bisa turun. Nah, akan kita kupas di materi hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, habis pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan permintaan dan penawaran uang, dapat menjelaskan teori permintaan dan penawaran uang, serta dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Jadi ada 3 yang kita pelajari hari ini, yaitu pengertian dari permintaan dan penawaran uang, teori permintaan dan penawaran uang, serta faktor-faktor yang menyebabkan permintaan dan penawaran uang. Oke, kita lanjut ke materi pertama, yaitu tentang teori permintaan uang. Teori permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Permintaan uang dan penawaran uang saling berinteraksi di pasar uang untuk menentukan harga dan kuantitas uang. Jika jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran, maka akan mengalami gejala deflasi. Begitupun sebaliknya, jika permintaan uang lebih rendah dibanding penawaran, maka akan mengakibatkan gejala inflasi. Nah, ini dia kaitannya sama inflasi nih, yang tadi kita bahas. Kalau permintaan uangnya lebih banyak dari penawarannya, berarti daya belinya itu lagi turun. Jadi pemerintah banyak mengeluarkan uang untuk diedarkan di masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau misalkan harga-harga naik, terus jumlah uang beredar banyak, maka itu salah satu adalah gejala inflasi. Sampai di sini mengerti kenapa adanya teori permintaan uang? Jelas atau tidak nih? Mengerti, Bu.
Jelas. Mengerti. Jadi, teori permintaan uang adalah ada yang bisa jawab? Simpulannya? Hubungan masyarakat terhadap uang tunai. Iya, betul. Pinter. Siapa nih? Aura di Babu. Iya, betul. Aura. Lanjut. Jadi, teori uang ini tuh ada banyak. Salah satunya adalah teori uang statis. Ada yang tahu maksudnya teori uang statis itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Yang tahu? Ada yang bisa jawab? Statis. Katanya dari statis. Statis itu apa? Statis. Jadi, teori uang statis itu adalah teori uang yang tidak melihat atau mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari uang itu sendiri. Nah, ada 4 nih teori uang statis. Nah, yang pertama adalah teori metalisme, yaitu uang bersifat seperti barangnya, nilainya sama dengan nilai logam yang dijadikan uang. Contohnya uang emas dan uang perak. Ada yang tahu nggak nih contohnya apa? Ada tahu di dunia yang pakai uang emas dan uang perak? Di negara Arab, apa biasanya disebutnya? Ada yang tahu? Dirham. Iya, dirham sama dinar. Dirham itu emas, dirham itu perak. Nah, itu sebagai aplikasi langsung dari teori uang statis. Jadi, nilainya itu sama seperti barangnya. Kalau misalkan emasnya harganya di pasaran lagi 1 juta, ya berarti harga uang itu ya 1 juta, karena terbuat dari emas itu. Tergantung beratnya berapa. Terusnya yang kedua adalah teori konvensi, yaitu uang dibentuk atas dasar persetujuan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Maksudnya di sini itu, misalnya kalian melakukan transaksi jual beli tapi antar negara, itu kan beda mata uang kan? Misalnya sama negara Amerika kan makainya US dollar kan, kita makainya rupiah. Nah, kita buat kesepakatan nih, mau pakainya apa, rupiah atau USD, terus berapa rate-nya, yang diambil 15.000 kah, 13.000 kah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman saat membayar harga barang itu. Jadi ngerti teori konvensi itu apa? Ngerti, Bu? Iya, teori konvensi atas persetujuan ya, untuk mempermudah pertukaran. Terus teori nominalisme, yaitu uang diterima berdasarkan nilai pertukarannya, yaitu daya belinya. Ini yang seperti sekarang, yaitu tergantung daya belinya. Kalau misalnya lagi tinggi uangnya, berarti naik, nilainya juga tinggi gitu. Pokoknya tergantung daya beli masyarakatnya. Terus yang terakhir dari teori uang statis adalah teori uang negara. Itu asal mulanya karena negara. Misalnya negara kita, negara Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang nasional. Berarti rupiah itu digunakan satu Indonesia kan. Nah, itu dia dari aplikasi teori uang statisnya. Jadi digunakan untuk pembayaran yang sah rupiah itu. Sampai sini mengerti tentang teori uang statis? Bu. Ngerti. Ibu. Kalau ada yang mau nanya atau kurang jelas, langsung tanya aja ya. Oke, Oke, Bu. kita lanjut. Tadi kan teori statis, sekarang teori kuantitas. Yang mencetuskan ini David Ricardo. Tahu kan siapa David Ricardo itu? Jadi, menurut David Ricardo, itu kuat lemahnya uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Jika jumlahnya berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan turun setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan nilai, ini nyambungnya kayak inflasi ya, yang kemarin kita sudah bahas. Kalau nilai uangnya, jumlah uangnya banyak beredar, berarti kan nilainya semakin turun, karena orang-orang udah punya uang nih gitu kan. Jadi uang dianggap nggak terlalu berharga lah, seperti itu. Ada rumus untuk menghitungnya nih. M sama dengan KP, atau P sama dengan 1 per K dikali M. M itu adalah jumlah uang yang beredar, K itu adalah pembanding tetap atau konstantanya, sedangkan P adalah tingkat harganya. Jadi kalau untuk menghitung dari teori kuantitas David Ricardo ini, caranya seperti ini. M sama dengan K
K dikali P. Ngerti semua? Nih yang penting ini tuh kalau David Ricardo bilangnya kuat lemahnya uang itu dari jumlah uang beredar. Gitu aja. Oke? Ini suara ibu Oke, Bu. masih terdengar? Oke, siap. Lanjut ke teori kuantitas Irving-Fisher. Tadi David Ricardo, sekarang Irving nih. Nah, kalau Irving itu dia setuju sama pendapatnya David Ricardo, tapi dia nambahin unsur lain, yaitu adalah kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Jadi kalau tadi cuma jumlah uang yang beredar, kalau sekarang adalah unsur kecepatannya. Maksudnya kecepatan uang adalah misalnya kamu kan dikasih uang nih sama mama kamu, terus kamu belanjain di kantin. Nah nanti dari kantin itu berarti kan pindah sekali nih dari mama kamu ke kamu, terus nanti dari kamu ke kantin buat beli makanan, terus nanti dari kantin buat beli bahan baku lagi di pasar. Nah itu kecepatannya berarti berapa kali pindah tangan? 3 kali ya, seperti itu. Berpindah tangannya berapa kali, itu baru teori unsur kecepatannya. Terusnya jumlah transaksinya juga, berapa rupiah transaksinya, seperti itu. Nah caranya nih ada MV plus PT. Ini rumusnya harus diingat ya, tentang teori kuantitas Irving-Fisher nih, soalnya banyak keluar. M adalah jumlah uang, V adalah kecepatan peredaran ya, P adalah tingkat harga, T jumlah transaksi. Pokoknya M itu money adalah jumlah uang, V itu kecepatan, P tingkat harga, T itu jumlah transaksi. Sampai sini jelas? Atau ibu kecepatan kan nih? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Jelas, bener Jelas, ya. Bu. Nanti di akhir itu ada kuis nih, kalian harus perhatiin ya. Makanya kalau nggak jelas tanya aja. Siap? Nah ini contoh soalnya nih dari aplikasi perhitungan Irving-Fisher tadi. Contohnya, jumlah uang beredar 200 juta, kecepatan peredaran uangnya 0,5, jumlah transaksinya 500.000. Berapa kali nilai uang dan berapa kali jika uang naik 2 kali, yang lainnya tetap, berapa nilai uangnya? Nih caranya nih, yang A berarti kan kalau nilai uang yang dicari adalah P kan? Tadi kan rumusnya MV plus PT. Nah, kita balik rumusnya jadi P sama dengan M dikali V dibagi T. Kalian ngerti kan matematikanya kenapa bisa kayak gini? Kalau misalkan pindah ruas jadi dibagi gitu. Tadinya dikali jadi dibagi. Nih rumus aslinya kan MV plus sama dengan PT. Karena yang dicari P, jadi P-nya dipindahin ke ruas sebelah kiri, MV-nya dipindahin ke sebelah kanan, gitu. Nah, diketahuin M-nya itu 200 juta, V-nya itu 0,5, T-nya itu atau jumlah transaksinya adalah 500.000. Berarti tinggal masukin aja nih rumusnya, M 200 juta dikali 0,5 dibagi 500, hasilnya 200. Seperti itu. Ngerti nggak nih sampai sini? Kenapa bisa kayak gini? Ngerti, Bu. Ngerti. Ngerti, Bener Bu. nih. Nah, terus kalau misalkan nilai uang, jika uangnya naik 2 kali lipat, maka kita kali aja uang beredarnya kan 2 kali lipat, berarti 2 kali 200 juta sama dengan 400 juta. Terus V-nya tetap 0,5, jumlah transaksinya juga tetap 500.000. Udah deh, tinggal masukin ke rumusnya. 400 juta dikali 0,5 dibagi 500. Pokoknya kalau yang lainnya tetap, berarti yang digantinya cuma M-nya doang gitu. Kalau semuanya berubah, baru kita hitung ulang lagi V sama P sama T-nya. Sampai sini ngerti jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ngerti. Siap. Good. Nah, contoh soal yang kedua. Pada 2014, jumlah uang yang beredar di Indonesia adalah 50 miliar rupiah. Kecepatan peredaran uang pada tahun tersebut
4 kali barang yang dijual sebanyak 10 juta unit pada 2015 dengan jumlah uang yang beredar dan barang yang dijual sama kecepatannya bertambah 6 kali. Berapa tingkat harga pada 2014 dan 2015? Nah, ini rumusnya sama nih kayak yang tadi. MV sama dengan PT. Berarti tinggal kita masukin aja ya rumusnya. Coba ada yang mau bantu ngejelasin? Ada yang ngerti nggak nih? Yuk, siapa nih yang bisa ngejelasin? Dapat poin tambahan. Yuk. Ada yang bisa buat ngejelasin? Coba Ibu tunjuk ya. Biar kalian ngerti juga. Kezia, ada Kezia? Skolastika Kezia? Hadir, Bu. Nah iya, coba masukin rumusnya Kezia. Kayak gimana? Sepengertian Kezia. Gimana nih Kezia? Ayo masukin rumusnya. M-nya berapa? Ini udah ada nih, tinggal kamu perhatiin di slide show-nya. Kezia. Halo? Halo, Kezia. Kezia, ada yang mau bantu nggak nih temennya nih? Kasihan nih, dua orang deh. Siapa nih yang mau bantu? Samira ada? Ada, Bu. Nah, coba Samira. Kan ini pakai yang rumusnya yang Irving Fisher ya, Bu? Iya nih, yang ini nih, MV plus PT. Plus sama dengan. M-nya berapa? M-nya 50 miliar, Iya. dikali V-nya 4. Iya, Habis kenapa itu 4? yang dicari itu tingkat harganya. Ditulis P dikali 10 juta. Terus Habis itu dapatnya 200 miliar sama dengan 10 juta P, P-nya 20.000. Iya. Nah, terus yang Saya B-nya? mau nanya dulu. Boleh, siapa nih? Yang B, Lisa mau nanya. Mm. Yang B itu kenapa dikali 10, Bu? Nah, coba ada yang bisa jawab nggak nih kenapa dikali 10? Ayo, baca soalnya coba. Yang teliti. Karena ditambah 6, Bu. Saya, Bu. Karena yang 2015 kan kecepatannya bertambah 6 kali lipat. Iya, awalnya berapa tadi? 4. Iya, 4. Terus ditambah 6 jadi 10. 10. Betul. Tadi siapa Masih, yang Bu. jawab? Aura, Bu. Aura, iya betul. Kalau awalnya 0, terus kecepatannya baru bertambah 6, baru ditulisnya 6. Tapi karena di awal itu kecepatannya udah 4 kali, nah sekarang ditambah 6, berarti 4 tambah 6 jadinya 10 deh, gitu. Kasih, Oh Bu. ini Ibu tipu nih, harusnya naik 10 kali lipat ya. Bukan 2 kali lipat. Nanti Ibu benerin ya. Nah, kan tadi 50 miliar dikali 10 sama aja sih. Caranya sama kayak yang tadi 50 miliar dikali 10 yaitu 500 miliar sama dengan 10 juta P, plus P-nya dipindahin kan ke ruas kiri matematika. 500 jadi dibagi 10 juta sama dengan 50.000. Berarti nilai uangnya jika kecepatannya 10 kali sama dengan 50.000. Sampai sini ngerti? Ngerti. Ada yang belum jelas? Nah, kita lanjut ya. Jadi ada 3 teori tadi. Teori statis, teori kuantitas, sama teorinya Keynes nih buat permintaan uang. Menurut Keynes itu penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Ada yang tahu bank sentral Indonesia apa?
Bank Sentral Negara Bank Indonesia. Indonesia. Bank Indonesia, ya pinter. Siapa namanya? Bank Indonesia. Sevina. Nah, ya betul, itu Bank Indonesia. Berarti yang memegang untuk penawaran uangnya itu adalah Bank Indonesia semuanya. Sedangkan untuk permintaan uangnya itu ditentukan oleh 3 motif. Yang pertama motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Udah pernah dengar semua kan ya motifnya kayak gimana? Kita lanjut nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Tadi yang udah disebutkan Keynes, motifnya ada 3 nih. Motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Kalau motif transaksi itu adalah penggunaan uang untuk transaksi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalnya beli bahan pokok, bayar listrik, dan telepon. Jadi kalau motif transaksi ini kalian gunakan untuk sehari-hari. Jadi kurvanya penjelasannya, tadi kan pendapatan kalian misalnya di Y0 sama M0. Terus pendapatan kalian itu tiba-tiba naik. Jadi di Y1 sama di M1, berarti kan motif kalian untuk bertransaksi lebih tinggi kan, karena pendapatan kalian itu naik. Otomatis kalau misalkan kalian lagi banyak uang, pengen beli ini, pengen beli itu, gitu kan. Pengen banyak kebutuhannya. Oke, nah kita lanjut nih ke motif berjaga-jaga. Ada yang tahu maksudnya motif berjaga-jaga? Ada yang bisa jawab? Untuk depan, Bu. Apa? Untuk kebutuhan apa? Di masa depan. Masa depan. Siapa yang jawab nih? Putri, Bu. Putri. Ya bisa juga, Putri. Terima kasih jawabannya. Jadi motif berjaga-jaga itu uangnya bisa dalam kata lain itu adalah disimpan gitu ya. Kalau tadi kan digunakan untuk bertransaksi, kalau sekarang itu disimpan uangnya. Nah, didasarkan pada pemenuhan kebutuhan darurat yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya seperti biaya pengobatan rumah sakit. Jadi kan pastinya kita kan adalah uang cadangan. Kalau misalkan suatu waktu amit-amit ada musibah, jadi kita masih punya pegangan uang. Nah, jadi itu dia mempengaruhi permintaan uang. Dan terakhir yaitu motif spekulasi. Maksudnya apa, ada yang tahu motif spekulasi? Ayo, ada yang bisa jawab? Maksudnya spekulasi itu apa? Menurut kalian? Motif spekulasi nih ada penjelasannya. Coba dari penjelasannya kalian simpulin. Intinya apa? Bu. Ya, siapa nih? Mau jawab? Itu nabung bukan? Nabung. Coba yang lain. Buat dipakai. Investasi bukan, Bu? Investasi. Siapa nih yang jawab tadi? Tadi yang jawab nabung siapa? Diki, Bu. Diki. Terus yang jawab investasi siapa? Ikhwan, Bu. Ikhwan. Iya betul. Tadi kan kata temennya investasi sama nabung, tapi spekulasi ini tuh kayak lebih berinvestasi. Jadi kita ngeliat nih ke depan. Kira-kira nilai rupiah itu bakalan naik atau turun ya? Kalau misalkan perekonomian Indonesia lagi bagus, berarti kan kecenderungan untuk nilai rupiah menguat lebih tinggi kan? Berarti para investor atau biasa pemain valuta asing atau pemain saham itu bakalan banyak minta uang, permintaan uangnya jadi tinggi gitu. Soalnya kan dia berpendapat kalau misalkan kita beli uang sekarang pasti bakalan nguntungin buat di masa depan, di masa yang akan datang gitu. Sama aja kayak emas juga sih, hampir mirip-mirip gitu. Kalau bedanya ini kita pakai rupiah atau mata uang. Sampai sini jelas? Jelas nggak nih penjelasannya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Coba motif transaksi tadi apa? Ulangin. Dia bisa ngulangin. Motif transaksi adalah penggunaan uang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga uang untuk kebutuhan darurat. Jadi dia uangnya disimpan. Iya, terus spekulasi.
seperti berinvestasi, Bu. Iya, betul. Tadi siapa yang jawab? Siapa aja yang jawab? Aura, Bu. Aura doang nih yang jawab. Yuk, yang lainnya bisa lebih aktif lagi nih. Gak apa-apa berpendapat. Gak usah takut salah. Nah, ada lagi faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang keempat adalah tingkat harga. Kalau harga barang dan jasa semakin tinggi, maka semakin tinggi juga permintaan masyarakat terhadap uang. Karena masyarakat itu membutuhkan uang lebih banyak untuk membayar harga-harga yang lebih tinggi. Kalau misalnya harga barang lagi tinggi nih, misalkan masker kemarin kan sempat tinggi banget tuh. Nah, permintaan uangnya juga tinggi karena buat beli maskernya itu kan butuh uang yang banyak kan. Jadi permintaannya meningkat, seperti itu. Terus yang tingkat suku bunga. Kalau misalnya suku bunga itu apa, ada yang tahu? Suku bunga? Ada yang tahu suku bunga? Suku bunga itu adalah bunga yang akan kita dapatkan saat menabung di bank, atau bunga yang akan dikenakan saat kita menabung di bank. Jadi semakin tinggi suku bunga, semakin kecil permintaan terhadap uang, karena masyarakat akan lebih suka menabung uangnya di bank daripada menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. Kalau misalkan suku bunganya lagi tinggi nih, daripada buat kita konsumsi, terus nanti juga barangnya bakalan habis, kan jadi lebih baik kita tabung aja uangnya. Toh nanti juga bakalan dapetin bunga dari bank yang lebih banyak gitu kan, jadi uangnya bertambah nilainya kan. Misalnya kalian punya nabung 100.000 tapi suku bunganya lagi tinggi, bisa jadi dapetin 120.000. Nah, daripada 100.000 itu dibeliin es, mending kalian gunain buat ditabung di bank, nanti uangnya jadi 120.000. Seperti itu, ngerti? Ngerti. Nah, yang terakhir adalah meningkatnya produksi barang atau jasa. Agar bisa melakukan pembelian, peningkatan produksi barang dan jasa, masyarakat membutuhkan uang lebih banyak sehingga permintaan uang akan meningkat. Ini ada kaitannya sama tingkat harga ya. Kalau ini dari sisi produsennya. Kalau tadi kan dari sisi konsumennya, kalau ini dari sisi produsennya nih. Produsennya pasti kan butuh uang untuk membeli bahan baku kan. Nah, kalau bahan bakunya harganya naik, ya uangnya juga, permintaan akan uangnya juga bakalan naik. Gitu. Sama kayak tingkat harga. Sampai sini jelas? Jelas. Coba ada yang bisa ngulangin intinya dari 3 ini? Yuk, ada yang bisa jelasin intinya? Singkat. Intinya. Coba Dania, ada Dania? Halo Dania. Dania ada nggak nih? Kalau nggak Devi bisa ulangin inti dari faktor-faktor 3 ini apa? Devi. Ayo, kalau nggak relawan siapa nih, ada yang mau? Ada yang bisa menyimpulkan? Suara ibu masih kedengaran kan nih? Masih, Bu. Masih. Nah, coba. Nggak usah takut salah. Menurut kalian aja, sepenangkap kalian, ibu pengen tahu pemahamannya kayak gimana. Yo, tadi Devi sama Dania mau jawab? Atau temennya nih, yang lain? Siapa yang mau jawab? Ilham, coba Ilham. Ilham ada? Saya, siapa nih? Boleh, siapa namanya? Putri, Bu. Putri. Boleh, Putri, silakan. Kalau tingkat harga itu, kalau misalnya produk kayak misalnya barang atau jasa yang lagi mahal, pasti permintaan masyarakat terhadap uang juga makin meningkat karena mereka butuh untuk membayar. Terus kalau misalnya tingkat suku bunga, semakin tinggi tingkat suku bunga, orang lebih
akan menabung uangnya di bank. Kalau misalnya meningkatnya produk barang dan jasa, jadi tuh pihak produsen butuh modal, jadi permintaannya akan uang juga akan lebih banyak. Bagus. Terima kasih Putri buat kesimpulannya. Ya, jadi yang kalau tingkat harga dari sisi konsumennya, suku bunga, kalau misalkan makin tinggi bunganya, berarti kan lebih nguntungin uangnya jadi ditabung aja. Terus kalau yang meningkatnya produksi barang dan jasa dari sisi produsennya. Kita lanjut ke teori penawaran uang. Teori penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Ini sama kayak yang kemarin kita bahas di inflasi, ya berarti ya jumlah uang yang beredar. Nah, mata uang dalam peredaran sama uang beredar ini ternyata beda. Kalian harus beda ini. Ingat-ingat ya, mata uang dalam peredaran adalah mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Mata uang dalam peredaran yang ngeluarin BI. Bentuknya uang kertas yang kita pakai sehari-hari sama uang logam. Kalau uang yang beredar adalah semua jenis uang yang ada di perekonomian. Mata uang dalam peredaran plus uang giral pada bank-bank umum. Ada yang tahu contohnya apa? Uang giral pada bank-bank umum? Ada yang tahu nggak nih? Yuk, uang giral pasti pernah belajar dong dulu kan? SD, SMP juga belajar kayaknya. Coba Farabi, menurut Farabi, uang giral apa contohnya? Farabi, uang giral apa? Contohnya cek, Bu. Cek, siapa yang jawab nih? Francisca. Francisca, ya betul. Cek, terus apa lagi? Ada yang tahu? Giro juga nggak, Bu? Giro, ya betul. Kartu kredit, Bu. Kartu kredit, betul. Siapa aja yang jawab nih tadi? Samira. Fajar. Fajar. Terus ada yang tahu lagi nggak apa? Yang lagi kita banyak pakai. Wesel. Hah? Wesel. Wesel. Ini siapa yang jawab? Diva. Bisa. Terus ada lagi? Yang lagi booming banget nih, kita pakai kan apa? OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, itu juga termasuk dalam uang beredar. Itu juga diakui loh sebagai uang. Jadi ada banyak nih tadi, cek, giro, wesel, kartu kredit, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, macam-macam lah pokoknya ya kan. Sekarang udah banyak tuh. Jadi teori penawaran uang apa? Penawaran uang adalah Jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian. Yang beredar dalam perekonomian. Ya, betul. Jumlah uang yang beredar dalam satu perekonomian. Berarti semua uangnya ya, bukan hanya uang bank sentral doang, tapi semuanya. Lanjut, teori penawaran uang tanpa bank. Ini maksudnya tuh diibaratkan belum ada bank atau belum ada saat masih sistemnya menggunakan emas gitu. Ada dua, standar kertas dan standar logam. Maksudnya standar kertas adalah sistem keuangan yang memakai uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas, tetapi tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak pada sirkulasi bank. Maksudnya adalah zaman dulu kan makanya emas tuh kan, tapi uang kertas ini tuh nilainya nggak bakalan sama emas gitu sampai kapanpun, soalnya emas bakalan dinilai lebih berharga dari uang kertas, maka dari itu nggak bisa ditukerin ke emas gitu. Nah, kalau yang standar logam atau metalisme terbagi menjadi dua lagi, yaitu standar monometalisme, yaitu suatu negara menggunakan satu buah logam mulia sebagai standar uangnya. Misalnya di suatu negara itu buat uangnya dari perak, berarti ya udah itu namanya dia pakai standar monometalisme. Kalau standar bimetalisme yaitu dua logam, mereka pakai misalnya contohnya emas sama perak, tadi kan dirham sama dinar.
Nah, dibagi lagi nih, ada standarnya 3 lagi. Karena bimetalisme itu pakai 2 logam, jadi ada standar pincang, yaitu memakai standar emas sebagai uang dan perak sebagai alat pembayaran. Maksudnya kalau misalkan emas itu sebagai standar uang, berarti rate untuk uangnya berarti segini nih, sedangkan peraknya itu untuk alat pembayaran. Berarti kalau transaksi kita makainya perak, tapi untuk menentukan nilainya kita pakai emas uangnya gitu. Sedangkan standar paralel adalah memakai emas dan perak secara bersama sebagai standar uangnya, tetapi perbandingannya hanya berlaku satu macam, yaitu ditentukan menurut pasarnya. Jadi kan bimetalisme pakai 2 nih, emas sama perak. Tapi yang dipakai di standar di negara itu cuma satu doang. Misalnya yang diakuin cuma emas doang. Ya udah berarti dia pakainya berarti standar bimetalisme yang paralel gitu. Kalau yang standar kembar, dua-duanya kayak yang tadi di Arab itu kan dia yakuin kan dinar sama apa sih satu lagi dirham, dinar sama dirham gitu. Jelas nggak nih? Jelas, Bu. Bener nih, jelas nih. Nanti di akhir ada kuis loh. Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke teori penawaran uang modern. Kalau tadi kan kayak masih pakai emas ya. Kalau sekarang udah ada banknya nih, yaitu disebutnya dengan teori penawaran uang modern. Ada 4 ciri pokoknya, yaitu perekonomian modern bersumber terciptanya adalah otoritas moneter atau bank sentral. Jadi kalau misalkan penawaran uang modern atau penawaran uang saat ini tuh yang megang bank sentral tadi. Kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia, dia yang ngatur jumlah uang beredar, kapan harus ngeluarin uang banyak, kapan harus ditahan uangnya. Itu yang nentuin Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia juga, Bank Sentral bertindak juga sebagai produsen uang primer atau uang inti. Jadi Bank Sentral juga yang megang kendali atas produksi uang tersebut. Jadi nggak bakalan ada lagi yang buat uang selain Bank Sentral itu gitu. Kalau di Indonesia apa namanya yang buat rupiah? Ada yang tahu? Siapa? Apa? Bank Sentral kan Bank Indonesia. Yang buatnya siapa? Ada yang tahu? Perum? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Masa nggak tahu yang buat rupiah? Coba Satrio yang buat uang di Indonesia siapa apa namanya? Satrio, ada nggak nih Satrio? Masa nggak ada yang tahu nih? Tengku, tahu nggak nih yang memproduksi uang Indonesia rupiah? Apa namanya? Peruri. Iya betul, Peruri. Siapa Peruri, namanya? Peruri. Diva Sakira. Tuh bener Diva nih, Peruri kalau di Indonesia yang produksi rupiah. Nah, terusnya teori penawaran uang modern ini, kalau tadi bank sentral sebagai produsen uang, kalau lembaga keuangan atau perbankannya, dia memproduksi uang sekunder bagi masyarakat. Yang tadi nih uang giro, seperti cek, giro, wesel, kartu kredit. Nah, itu yang memproduksi adalah bank-bank umum. Tapi keduanya punya hubungan, karena kalau nggak ada uang sekunder, uang giro, jadi kalau nggak ada salah satu di antaranya, nggak akan bisa berkembang. Misalnya kalau nggak ada uang rupiah, berarti kan nggak bakalan ada juga tuh uang sekunder, gitu kan. Sampai sini jelas? Ngerti? Ayo jelas nggak nih? Ada yang masih kayak kurang jelas gitu atau gimana? Jelas nih, benar. Oke, kita lanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Ada 3 nih di sini.
yaitu adalah tingkat inflasi atau deflasi, tingkat bunga, dan tingkat produksi atau pendapatan nasional. Kalau tingkat inflasi atau deflasi, ini yang kemarin kita pelajarin ya. Kalau bank sentral sedang mengurangi penawaran uangnya, berarti lagi terjadi inflasi nih. Kalau misalkan lagi deflasi, kan daya belinya lagi turun. Masyarakat nggak gunain uangnya buat beli kebutuhan. Maka dari itu, Bank Indonesia ini bakalan ngeluarin nambahin uang yang beredar di masyarakat gitu. Ngerti nggak maksudnya apa? Coba ada yang bisa jelasin? Tingkat inflasi atau deflasi ini nih. Ibu pengen tahu pemahamannya. Ikhwan, coba Ikhwan. Ikhwan ada? Ada, Bu. Nah, kaitannya tingkat inflasi atau deflasi sama penawaran uang apa? Menurut Ikhwan? Kalau penurunan uang yang beredar, nah kalau orang berinvestasi maka keuntungannya semakin kecil, Bu. Iya. Uang. Terus inflasi, Bu. Inflasi itu apa? Meningkatnya peredaran uang di masyarakat. Iya, betul. Bagus, Ikhwan, terima kasih. Jadi kalau inflasi itu kan uangnya lagi banyak nih. Berarti pemerintah harus segera mengurangi jumlah uang yang beredar supaya inflasi nggak makin parah. Sedangkan kalau deflasi harus nambahin uang yang beredar. Itu aja kata kuncinya, kalian inget-inget ya. Terus tingkat bunga. Ini sama kayak yang tadi ya, kalau tingkat bunganya tinggi, permintaan uang akan turun. Karena masyarakat menganggap uang yang disimpan akan lebih menguntungkan. Akibatnya permintaan barang turun. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral adalah mengeluarkan atau menurunkan suku bunga SBI agar menambah uang yang beredar. Gitu. Kan tadi uang yang beredarnya lagi sedikit nih. Nah, BI itu ngambil kebijakan supaya uangnya beredar adalah ngejual surat-surat berharga. Contohnya SBI, surat berharga Bank Indonesia. Atau obligasi ke pasar modal. Itu kan berarti kan BI ngeluarin uang buat beli surat-suratnya kan. Jadi uangnya berpindah ke masyarakat, seperti itu. Terus tingkat produksi atau pendapatan nasional. Pemerintah cenderung memperbanyak uang yang beredar, tujuannya untuk meningkatkan permintaan agregat. Jadi kalau di sini produksinya lagi turun, pemerintah itu banyakin uang yang beredar supaya masyarakat tuh beli barang-barangnya gitu. Sampai sini jelas? Ngerti nggak? Halo. Hai. Ngerti, Bu. Ngerti benar. Kalau lebih banyak yang ditabung gimana, Bu? Yang mana? Kalau pemerintah ngeluarin banyak uang tapi masyarakatnya lebih banyak nabung gimana tuh? Nah iya, nggak boleh, harusnya nggak kayak gitu karena kan pemerintah nggak ngeluarin uang supaya masyarakat tuh lebih banyak mengkonsumsi agar menaikkan permintaan uangnya. Jadi kayak dipancing gitu loh, buat dia belanja aja nih kan masih ada uang lebihnya, nggak usah ditabung terus gitu. Jadi kita bakalan, iya betul. Siapa yang nanya nih tadi? Akbar, Bu. Akbar, oke Akbar, bagus. Bu, Ada yang mau nanya lagi? Bu, permintaan agregat apa, Bu? Permintaan agregat itu secara keseluruhan, jadi dihitung semuanya, faktor, misalkan dari sektor pertanian, sektor industri, sektor makanan atau minuman. Nah, itu agregat tuh keseluruhannya dihitung. Satu Indonesia, udah gitu semua sektornya. Agregat namanya. Jelas? Makasih, Bu. Ya. Oke, lanjut. Tingkat pendapat. Jadi ada lagi nih faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah tingkat pendapatan masyarakat. Kalau masyarakat pendapatannya naik, berarti kan kebutuhannya juga bakalan naik. Berarti Bank Indonesia bakalan naikin penawaran uangnya dong, supaya kan banyak yang lagi butuh uangnya gitu.
Misalnya kalau kalian jadi karyawan nih, terus tiba-tiba kalian jadi manajer, naik jabatan kan, otomatis kalian butuh kebutuhannya makin banyak kan, seperti baju-baju, terus peralatan elektronik yang lebih canggih, terus habis itu mobil dan lain sebagainya. Berarti kan penawaran akan uangnya itu sama Bank Indonesia ditambah supaya masyarakat itu mengkonsumsi lebih, seperti itu. Terusnya adalah tingkat harga. Jika permintaan lebih sedikit dari jumlah produksi, maka harga akan murah. Jika permintaan meningkat dan produksi yang tersedia sedikit, maka harga akan meningkat pula. Kalau permintaannya sedikit dari jumlah produksinya, harganya murah karena kan nggak ada yang beli ya permintaannya. Terus kalau misalkan permintaannya meningkat, harga yang tersedia sedikit, terjadi kelangkaan, makanya harganya dinaikin. Giliran kita kayak contohnya nih ya, kemarin yang lagi banyak dicari kan hand sanitizer tuh, itu kan langka banget kan, jadinya banyak banget oknum-oknum yang ngejual dengan harga tinggi, produksinya tapi sedikit kan, maka dari itu dia ngambil kesempatan di situ supaya dapetin keuntungannya. Nah, Bank Indonesia itu bank sentral, dia banyak mengeluarkan jumlah uang yang beredar supaya masyarakat tuh bisa dapat beli hand sanitizer, seperti itu. Terusnya yang terakhir adalah penerapan kebijakan anggaran. Ini maksudnya pemerintah ya. Kalau pemerintah menerapkan kebijakan anggarannya bertujuan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dengan cara mengendalikan pengeluaran pemerintah dan pengaturan pajak. Jadi kan banyak tuh kebijakan anggaran yang ambil, misalkan kebijakan anggaran defisit atau surplus. Nah, caranya itu salah satunya dengan mengendalikan pengeluaran pemerintah atau pengeluarannya itu dikurangin dulu. Sama pengaturan pajaknya, misalnya pajaknya untuk perorangan tadinya 10% dikurangin jadi 5%, atau kalau misalkan pemerintah lagi banyak pengeluaran, ditambahin pajaknya, ditinggiin supaya penerimaannya banyak, seperti itu. Ngerti semuanya sampai di sini? Ngerti, Bu. Iya, coba jelasin lagi nih. Di rumah kalian lagi ajan gak sih? Iya, Bu. Iya, oke, kita... Iya, sholat, Bu. Sholat. Break dulu ya sebentar. Kalau udah selesai bilang oke. Ay, udah selesai ajannya. Yaudah, Naya mati, mahal banget. Udah selesai ya? Oke, kita lanjut nih. Materinya. Wih, udah selesai ternyata materinya. Ada yang mau ditanyain gak nih? Bu, saya masih nggak ngerti yang standar kembar, Bu. Standar kertas, coba kita lihat ya. Kembar, Bu. Oh, standar kembar. Oke. Standar kembar. Jadi kan misalnya nih, kayak tadi contohnya dirham sama dinar. Iya benar, dirham sama dinar itu kan emas sama perak ya. Nah, dia tuh dipakai bersama-sama keduanya, gitu, sebagai alat pembayarannya. Standar nilainya juga masing-masing, Bu. Iya betul, sesuai rate-nya emas berapa, rate-nya perak berapa, gitu. Oke, Bu, makasih. Iya, kalau yang paralel itu kan negaranya ngeluarin dua-duanya, ngeresmiin dua-duanya, tapi yang dipakai di pasaran itu cuma satu, bedanya itu. Tadi siapa yang nanya? Aura, Bu. Aura, iya betul. Ngerti sekarang Aura bedanya? Kalau yang pincang Ngerti, itu Bu. cuma satu doang yang dikeluarin sama negara dan diakuin oleh pasar. Nah, kalau paralel itu dua-duanya dikeluarin oleh negara, tapi yang dipakai sama pasar itu cuma satu. Nah, kalau kembar dua-duanya dikeluarin negara, dua-duanya dipakai di pasar gitu. Ngerti semuanya? Oke, Bu, makasih. Oke, siap. Ada lagi yang mau nanya atau belum ngerti? Udah jelas nih ya semuanya ya? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh, apa? Siapa nih? Kenapa nilai rupiah bisa naik turun, Bu, terhadap dolar Amerika, Bu? Ada kaitannya nggak sama orang permintaan? Ada kaitannya sama?
Ini siapa yang nanya nih? Siapa? Aduh, putus-putus. Oke, jadi pertanyaannya kan tadi Ikhwan, kenapa Bu. Ikhwan? Ikhwan yang nanya. Oke, siap. Terima kasih, Ikhwan, pertanyaannya. Jadi kan nilai tukar rupiah itu berbeda-beda, naik turun karena akibat dari kita kan pakai uangnya itu kan berkiblat itu kebanyakan pada dolar kan. Jadi kalau misalkan dolarnya naik atau dolarnya turun, kita juga ngikutin sama harga dolarnya itu sendiri. Kenapa Amerika yang dipakai sebagai acuan untuk melihat nilai tukar rupiah itu? Karena Amerika itu diakuin mata uangnya di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan keadaan ekonominya di Amerika lagi jelek, ternyata berdampak juga ke Indonesia gitu. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau Indonesia lagi jelek, berarti kan keadaan di Amerika lagi nggak bagus juga, kayak gitu. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ibu, saya mau nanya. Siapa nih? Itu buat di Indonesia aja apa berpengaruh juga buat di setiap negara? Seluruh negara sih, kebanyakan makainya itu. Karena kan negara Amerika kan dia tuh ya perdagangannya kan tinggi, terus dia juga apa sih, The Fed itu kan, tahu kan The Fed itu bank sentralnya Amerika. Dia tuh kan apa sih, negara adidaya ya. Jadi produknya semua tersebar di seluruh dunia. Jadinya banyak negara-negara yang berkiblat ekonominya ke Amerika, seperti itu. Atau ada yang mau bisa nambahin? Ada yang tahu nggak nih kenapa mata uang Indonesia itu naik turun? Ayo, perekonomian di Indonesia juga berpengaruh. Kalau misalkan kemarin kan lagi banyak demo-demo nih, otomatis kan orang-orang Indonesia pasti nggak banyak ngelakuin transaksi kan, jadi nilai tukar rupiahnya itu jadi melemah gitu. Jadi tergantung keadaan ekonomi juga di negara sendiri. Kalau misalkan negaranya lagi stabil ekonominya, nilai tukarnya jadi tinggi, menguat. Kalau lagi sekarang mah keadaan pandemi kayak gini, kebanyakan sih turun ya nilai tukarnya rupiah. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, siap. Sekarang kita kuis. Like dia. Nih, true or false. Yang pertama, kalian yang bisa jawab langsung sebutin nama ya. Nanti Ibu kasih poin tambahannya nih. Yang pertama, yang mengatur jumlah uang beredar di masyarakat adalah Bank Indonesia. Benar atau salah? Benar. Siapa? Benar. Benar, Bu. Yang terus siapa lagi? Benar. True. Alifah. True, True, Bu. Syamira. Benar, Bu. Ilham. Fajar. Benar, Alifah. Tadi siapa yang jawab salah? Ilham. Ilham, Bu. Ilham. Ilham, Bu. Yang tadi jawab benar. Fitnah, Bu, fitnah. Yang jawab salah siapa tadi? Tadi kayaknya ada yang jawab salah deh. Itu orang enak fitnah loh. Coba, kenapa jawab salah? Tadi ada yang jawab salah, kenapa nih? Ilham. Gibran, Bu, Gibran. Alasannya coba Karena Ibu yang pengen bener aja, dengar. Bang. Ibu pengen dengar alasannya. Yang jawab Apa, salah. Bang? Kan, Gibran. Lu ngomongnya setengah-setengah dong. Oh, bego. Tuh, jangan setengah-setengah kalau ngomong. Gimana tadi nih yang jawab salah? Ada yang jawab salah? Gibran. Yuk Gibran. Kenapa nih? Gibran. Ilham, Bu, saya nggak jawab salah, saya benar. Sumpah demi Allah, Bu, Gibran. Ini orang tukang bohong, Bu. Jadi dua-duanya jawab apa tadi? Benar atau salah? Benar. Saya nggak jawab apa-apaan nih, Gibran. Benar. Coba. Bener aja, Bang. Coba Gibran. Jawab benar kenapa? Alasannya? Yang ngatur Bank Indonesia kan? Iya.
Kenapa Bank Indonesia? Gibran jawab salah, Bu. Itu milik negara, Bu. Milik negara. Oke, jadi jawabannya ini adalah true karena yang mengatur uang beredar di masyarakat adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu diberi mandat oleh pemerintah untuk mengatur stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, melalui apa? Ngejaganya melalui kebijakan moneter. Kalau Bank Indonesia itu kebijakan moneter, kalau Kementerian Keuangan itu kebijakan fiskal. Jadi kalian bisa bedain nih. Sering dengar kan kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Apa sih bedanya? Nah, nanti di bab selanjutnya dipelajarin, oke? Sekarang pengantarnya aja. Itu Bank Indonesia itu moneter, Kementerian Keuangan itu fiskal. Lanjut, kedua. Pada kondisi inflasi, Bank Sentral menambah jumlah uang beredar agar dapat mengatasi inflasi. Benar atau salah? Salah. Siapa yang jawab salah nih? Alisa salah. Alisa salah. Gibran. Amira salah. Salah, Bu. Gibran salah. Salah kenapa? Coba Putri, Gibran. Bu. Alifa tadi jawab salah ya? Salah, Bu. Salah Bu, Aura. Aura salah. Coba kenapa nih bilang Putri, salah? Bu. Kenapa kalian bilang salah? Putus, Bu. Karena emang salah. Iya, nggak apa-apa kok putus-putus. Kalian coba terus ya. Kali aja nyambung. Yuk. Lanjut. Alasannya Bu. Alasannya kenapa? Salah, Bu. Karena seharusnya pada kondisi inflasi, Bank Sentral itu malah mengurangi peredaran uang, Bu. Ya, betul. Siapa yang jawab nih? Aura, Ilham, Bu. Ilham. Aura. Ilham mana nih? Orangnya dipanggil-panggil nggak muncul. Ilham. Terima kasih Ini Aura kemana, Bu? jawabannya nih. Tahu. Bener, karena kan Dari tadi gitu ngapuan, Bu. karena kan kondisi inflasi ini kan lagi banyak uang beredar, maka dari itu Bank Sentral menyetop penawaran uangnya dulu supaya uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu tinggi. Kalau keadaan deflasi itu baru ditambah uang yang beredarnya, tapi kalau inflasi justru dikurangin. Yuk inget-inget ya, keadaannya inflasi dikurangin, deflasi ditambah. Ingat-ingat. Oke. Lanjut, yang ketiga. Perubahan pendapatan di masyarakat tidak mempengaruhi penawaran uang. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Ilham salah. Salah kenapa nih? Setuju. Kenapa? Salah. Siapa aja yang jawab Jelasin. salah? Haikal, Bu, Haikal. Haikal jawab salah. Kenapa Haikal? Haikalnya keluar, Bu. Wah, Haikal keluar. Coba yang lain yang jawab salah siapa lagi? Salah. Salah, Bu. Karena kalau misalnya pendapatannya naik, berarti dia bakal beli barang. Ya, betul. Siapa nih namanya? Alisa. Kalau turun juga, Bu, nggak bakal beli barang. Kenapa? Ya nggak punya duit. Nah, iya benar tadi kata Alisa kan, kalau perubahan pendapatan di masyarakat itu ternyata mempengaruhi penawaran uang. Kalau lagi banyak kebutuhannya, berarti kan orang itu semakin banyak membutuhkan uang. Nah, Bank Indonesia itu bakalan menyebar uang untuk beredar di masyarakat. Yang keempat, semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin kecil permintaan terhadap uang. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Benar, Bu. Benar. Siapa aja yang jawab benar? Ilham. Putri. Benar. Benar, Bu, Aura. Ilham mana sih? Ilham orangnya Fajar, mana? benar, Itu Bu. yang lihat. Ini, Bu. Samira, Bu. Samira. Ilham mana Ilham? Putri, Bu. Coba kameranya Ini nyalain. saya. Nah, menurut Ilham Ini, Bu, gimana? saya. Ini saya. Iya, menurut Ilham kenapa benar? Karena apa ya? Ayo, apa tadi? Tadi nih. Karena menurut saya benar, Bu.
Coba yang lain temennya ada yang bisa bantu jelasin. Saya, Bu. Siapa Saya, Bu, namanya? saya, Bu. Saya Bu. Saya Yuk, Bu. Fajar, namanya. Fajar. Fajar. Fajar, boleh silakan. Karena kalau suku bunganya tinggi, Fajar, kasih tahu, permintaan juga tinggi, Bu. Iya, kenapa? Salah Bu. Karena Permintaannya masyarakat tinggi. nabung, Iya, Bu. Bu. Nah, tadi siapa tuh yang bilang nabung? Kan ini, Bu, apa namanya? Putri, Bu. Uangnya, suku bunganya dinaik, Bu. Suku bunga naik. Nah, benar jawaban dari Putri nih tadi nih. Kata Putri, kan kalau misalkan semakin tinggi suku bunganya, berarti permintaannya semakin kecil karena masyarakat bakalan lebih suka untuk menabung di bank. Kan bunganya lagi tinggi. Iya gitu, Bu. Bunganya lagi banyak. Jadi bener-bener aja, Betul. ngerti kan nih? Bener. Betul. Uangnya jadi nggak dipakai buat konsumsi, tapi ditabung di bank. Maka dari itu permintaannya kecil karena nggak banyak orang buat beli kebutuhannya seperti itu. Lanjut. yang Setuju terakhir sekali. nih. Uang giral diproduksi oleh Bank Indonesia. Benar atau enggak? Baru aja. Betul. Sylvia salah. Salah. Betul, Ilham betul. Ilham salah, Ilham salah. Salah. Betul atau salah? Salah, Uang salah. giral. Bukan yang lain. Salah. Siapa Ilham yang salah. Siapa aja yang benar? Khalifah Siapa aja yang salah. Sylvia salah. Ilham salah, Gibran benar. Sylvia salah. Terus siapa Icai lagi? keluar. Aura salah. Salah, Bu. Aura salah. Khalifah. Ibu. Fajar Amira salah. 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 Camira. Ilham salah. Khalifah. Kenapa? Coba ada yang bisa jelasin kenapa salah? Adalah saya tadi dia dikeluarkan oleh Karena uang giral Bank itu mana umum. Bisa dicetak bank umum lain. Mulai Siapa jawabannya? Tadi nih yang jawab. Diki tuh, Bu. Tadi yang jawab. Diki. Oke, betul Diki. Yang, Muhammad yang Dik. memproduksi uang giral itu bank-bank umum. ya Bu, saya juga jawab gitu. Iya, Siapa Bu. namanya? Kan tadi udah di... Fajar. Udah tadi mah Fajar. Benar nih tadi uang giral itu diproduksi oleh bank-bank umum. Sedangkan kalau Bank Indonesia itu adalah uang yang dipakai oleh satu Indonesia rupiah. Berarti contohnya kan uang intinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah Pengen cukup? sholat, Bu. tidak. Udah jelas nih semuanya nih bener. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada yang nggak jelas, tanyain aja ya langsung ke Ibu. Oke, Bu. Ya Bu. Oke, siap. Wah, Aku. penutup. Kesimpulan. Ayo, siapa yang mau buat kesimpulan? Kesimpulan pembelajaran Kesimpulan kita apa, Bu? ini. Silakan Ilham. Oh, kesimpulannya hari ini kita mempelajari tentang permintaan dan penawaran uang. Terus apa lagi ya? Teorinya tadi Apalagi, ada Ban? teori apa aja? Teori permintaan. Teori apa ya? Ntar dulu Bu, lupa. Ada berapa nih? Ada 3. Ada 3. Pak aja, ayo bantuin temennya. Teori Teori uang statis. statis, Teori kuantitas. teori kuantitas sama teori kuantitasnya apa itu? Irving Fisher. Iya, betul. Teori statis, teori kuantitas, sama teori Keynes. Terus habis itu, Yaitu kalau motif transaksi, menurut itu, Bu. Keynes. Terus motif berjaga-jaga, terus satu lagi motif motif spekulasi. spekulasi, betul. Terus apa lagi? Terus Ada tingkat harga, tingkat suku bunga, sama meningkatnya produksi barang atau jasa. Iya, betul. Ya, Itu itu. faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Kalau teori Iya. penawaran uang, tadi apa? Teori tanpa bank. teori Tanpa bank. Terus sama teori modern. modern. Oke, jelas semuanya sampai di sini pembelajaran hari ini.
Ibu ngasih tugas. Jelas, Bu. Jelas. Masih tugas nggak ya? Kalian maunya tugas apa? Udah Ibu nilai aja Bu dulu. Ada tuh di Gak GC usah, Bu, tugasnya. please, Bu. Nah udah lihat kan Aturan Ibu tugasnya. nilai dulu Bu yang kemarin. Ibu nilai nanti hari ini ya. Nyalain kamera dong, nyalain kamera. Nah tuh nyalain, Ilham nyalain. Ayo nyalain nih, kita foto bareng-bareng yuk. Nah ada pengumuman nih. Kan kemarin ibu ada janji kan sama kalian. Ingat nggak janji ibu ngapain? Ingat, Bu, yang infografis. Ah pinter Aura. Ih, makasih loh, Bu. Ingat aja nih janjinya nih kan, kalau misalkan yang menarik bakalan ibu kasih reward ya. Tapi buat 2 orang doang nih. Sebenarnya kalian bagus-bagus semuanya buatnya. Terus ibu harus milihnya gimana dong? Ya udah kasih Bu ketemu. Pilih aja, Bu. Saya, Transfer Ilham, terus aja. Gibran, terus Fajar. Udah bertiga aja, Bu. Lah kok lebih? Kan cuma 2. Setuju Bu, saya setuju. Kan cuma 2 orang doang. Coba ibu Tambahin lihat 1 orangnya ada slot. nanti di sini ya. Ya udah. Umumin ya. Sebenarnya sih bagus-bagus semua, cuma ibu karena berat hati harus milih 2, jadi ya maafin ya yang lain ya. Kalau misalkan ketemu mah pasti ibu kasih semuanya. Tapi kan karena keterbatasan, Maaf. jadi ibu pilih 2 aja ya. Jadi ibu pilih nih Skolastika sama satu lagi siapa? Ikhwan. Kirain Ilham, Fajar. Selamat. Selamat. Ikhwan. Ya, sama Ikhwan. Kirain Fajar. Apaan sih? Kok Ikhwan? Nih, yang lainnya bagus-bagus semua kok. Makasih ya udah bekerja keras buat mengerjakan tugasnya. Usaha kalian gak bakalan sia-sia. Oke. Iya. Kasih Bu tugasnya. Makasih, Oh iya Bu. tugasnya nih. Makasih, Bu. Tugasnya udah jelas belum sih? Makasih, Bu. Woi santai cuy. Saya belum baca, Bu, tugasnya. Iya tugasnya kan baca berita. Abis itu kalian baca tuh suruh ngapain kan? Ada instruksinya di GCR. Nanti kalau yang gak jelas bisa tanya ibu. Oh ya nih ibu juga minggu ini kan minggu terakhir ibu buat ngajar. Jadi minggu depan kalian udah diajar lagi sama Mala. Dadah semuanya. Yang lain udah kameranya dong, makanya ibu pengen sama kalian nih buat terakhir. Bu, minggu depan sama Bu Ros lagi dong, Bu. Iya, udah sama Bu Ros. Yaelah. Ya elah kenapa? Bu, kalau misalkan nanti saya Iya. mau nanya-nanya ekonomi, masih bisa nggak, Bu? Oh bisa PC dong, Ibu. jelas. Tetap bisa. Kalau ada yang mau nanya Asik. atau ada kesulitan, gak apa-apa tanya aja ke ibu. Ibu malah senang jadi punya teman banyak kan? Yuk, nyalain kameranya dong. Buat absen hari ini nih, buat laporan ke Bu Rusmala, kita foto bareng-bareng yuk. Oke Bu. Yuk. Yuk foto Oke, yuk, Bu. buka yuk kameranya yuk. Buat Buka yuk. Bu. Gibran seneng nih. nih. Rapi. Abis ini kita udahan. Collab sih Fajar. Teman-temannya kalau bisa suruh join lagi aja, bentar aja. Mana bukanya foto Bu? Iya mana kameranya? Buka dong. Finger saya udah nyala Bu. Nah iya. Kemarin udah mau Yang lainnya nih, diedit sama aku. Kezia, Sevina, Terus pas- Dina, Daviniza, Mbak Hafiz, Atifa, Nabila, Satrio, Ikhwan, Faradi, Devi, Ilham mana Ilham katanya mau foto nih, buka kameranya. Ya, Ini Bu. Diva. RRI pada ngomong gini. Buat video lu dong bang. Lu gak boleh berpihak loh. Coba kalian juga, kalian kalau misalkan stabil jaringannya, coba SS Gara-gara- juga ya. Ibu minta Gara-gara tolong. RRI. Soalnya kayak Teknologi. di sini kayak lambat gitu loading. Tunggu gerak. Bran, SS Bran. Ayo. Yang lain belum Bran, ada foto nih. Bran. Jangan satu orang doang. Nah, Bran. ada belum ada di sini. Nabila. Jalan. Dari Nimonya kan Asik Gibran. Ayo foto yuk. 1. Senyum semua ya. Yang bisa nge-SS tolong nge-SSin juga ya. Yang cakep. ternyata rasa nggak baik. Terus kalau main 1, ML tuh 2, 3. nggak boleh
Soalnya dia Ibu terus kayak sorry banget nih ngomong kasar. Soalnya dia ngomong gini kan, gue ngomong Ilham mana Bu mukanya Bu? tuh Ilham belum ada nih. final-finalnya kayak Bohong gini. sih Ilham, gak buka kamera. Itu mau menang anjir, ada itu gue ngomong. Ilham Lagi serangkut. kurangin ya. Hari Minggu ya? Iya. Sebenarnya langsung Nah, cerita nah, sama nih ada semua backstage. nih. Yuk foto lagi. Udah stabil jaringan Ibu. Duit nafkah untuk makan. No. Makan. Yuk sekali lagi deh. Itu. Ibu pengen punya foto sama kalian nih. Ya udah Bukan boleh musuh. Lu dia bukan musuh. 1, 2, 3 senyum semua. Bentar. Dah. Makasih semuanya. Maafin Ibu ya kalau misalkan banyak salah. Terusnya kalau Makasih, Bu. ngejelasinnya masih terbata-bata, kalau kalian yang masih kurang jelas atau gimana rasanya sama Ibu, maafin. Semoga ilmu yang udah dikasih Iya, Bu. bermanfaat terus buat kalian. Sukses terus ke depannya ya buat kalian, rajin Iya, aja Bu. belajarnya. Minggu depan udah nggak ada yang Amin. ingetin nih, berarti kalian Amin. Terima Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Kerjain tugasnya ya tepat waktu. Tahu kan boros malah tuh tepat waktu. Amin ya Allah. Sukses terus ya, biar Amin. kita bisa ketemu lagi. Sehat-sehat. Amin. Di rumah aja. Sehat. Oke, siap. Hati-hati semuanya. Makasih, Bu. Makasih Ibu. Makasih Bu. Makasih, Bu. Dadah. Makasih, Bu. Dadah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum semua. Jangan lupa makan. Waalaikumsalam. Salam.